Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah. NPM saya 06.2024.1.07775. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal saya yang berjudul Operating System Support for Virtual Machine yang dibuat oleh Samuel King, George Dunlap, dan Peter Chen yang diterbitkan pada tahun 2003. Oke, yang pertama ada latar belakang VMM atau Virtual Machine Monitor adalah lapisan perangkat lunak atau software yang meniru perangkat keras atau hardware dari sistem komputer yang lengkap. VMM memungkinkan satu komputer fisik bisa menjalankan banyak sistem operasi secara terisolasi untuk keperluan keamanan, eksperimen, debugging, hingga server multi-tenant. Ini adalah struktur dari VMM tipe 1 dan tipe 2. Mulai dari lapisan perangkat lunak yang berjalan pada platform host, menyediakan abstraksi sistem komputer lengkap ke perangkat lunak yang lebih tinggi. Micros Application ini sebagai perangkat lunaknya, kita yang menjalankan perangkat lunak. Base Operating System ini VMM tipe 1 atau tipe 2. Oke, yang ini ada VMM tipe 1 dan tipe 2. Ini perbedaan dari VMM tipe 1 dan tipe 2. Oke, untuk yang VMM tipe 1 itu langsung dilakukan di atas hardware. Kelebihannya itu kinerja cepat tapi kompleks, dan kekurangannya itu desainnya rumit. Contoh dari VMM tipe 1 itu VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, dan KVM. Untuk tipe 2 langsung dijalankan di atas host OS. Kelebihan sederhana dan fleksibel. Kekurangannya itu kinerja lambat. Contoh VMM tipe 2 itu Oracle VirtualBox, VMware Workstation, dan VMware Fusion UML Linux. Yang kedua ada rumusan masalah. Pertama, ada bagaimana cara mengatasi overhead yang sangat besar yang dialami oleh tipe 2 Virtual Machine Monitors atau VMMS yang berjalan di atas sistem operasi host, dan bagaimana memberikan dukungan yang efisien dari sistem operasi host untuk mencapai kinerja yang sebanding dengan tipe 1 VMMS. Yang kedua ada mengapa performa VMM tipe 2 jauh lebih lambat dibanding tipe 1. Bisakah performanya ditingkatkan tanpa menghilangkan kesederhanaannya? Yang ketiga ada tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini dibuat untuk memeriksa dan mengurangi overhead kinerja yang terkait dengan menjalankan VMM pada sistem operasi host. Membangunnya pada sistem operasi host Linux standar menyebabkan penurunan kinerja yang signifikan dibandingkan dengan menjalankannya di luar mesin virtual. Yang keempat ada metodologi penelitian. Nah, objek penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah UML Linux. Kenapa menggunakan UML Linux? Termasuk VMM tipe 2 murni. Yang kedua ada kodenya sederhana dan mudah dimodifikasi. Yang ketiga ada open source yang sudah digunakan akademik sebelumnya. Nah, ini yang sudah digunakan akademik sebelumnya di jurnalnya ditulis dari akademik sebelumnya itu Universitas Erlangen. Yang kelima ada representatif dan reproducible. Ini adalah struktur dari UML Linux, dari Host Application, Host Operating System, Host Machine Process, dan Host Operating Software.
Ini tingkatan dari hexadesimal memori, mulai dari 0x0, 0x6FFF, dan ini 6FFF, ini yang paling tinggi. Jadi awal, lebih menengah ini, lebih tinggi, sangat tinggi. Ini memori yang digunakan untuk menjalankan VMM ini. Oke, dengan ini dengan analisis sumber bottleneck dari VMM tipe 2, dalam penelitian ini menemukan 3 bottleneck, di antaranya yaitu satu, extra host context switches. Yang kedua ada memory protection switching overhead. Yang ketiga ada switching between two guest application processes. Oke, yang pertama ada extra host context switch. UML Linux memakai dua proses di host VMM, di host atau VMM proses dan guest machine proses. Setiap system call atau interrupt harus bolak-balik proses menggunakan head race, sehingga terjadi context switch yang sangat mahal dan banyak. Ini urutannya mulai dari yang pertama ini, apakah kamu mengeluarkan panggilan sistem atau secret oleh VMM. Yang kedua, ada modul kernel VMM memanggil nmap untuk mengizinkan akses ke data kernel tamu. Yang ketiga, host operating system menuju ke kernel modul ini MMF kembali ke modul kernel VMM. Yang keempat, masuk ke guest operating system, modul kernel VMM mengirimkan siklus R1 ke pengendali siklus R1 tamu atau guest. Ini merupakan panggilan sistem aplikasi dengan modul kernel VMM. Yang kedua ada memory protection switching overhead. Setiap kali quest berpindah dari quest kernel ke quest user, sistem melakukan map and protect untuk mengubah proteksi memory disk kernel ini. Ini sangat lambat. Ya, ini nmap merupakan memory map. Jadi kita memindahkan beberapa memori ke VMM-nya. Manmap ini menghapus memori. Mprotect melindungi memori. Oke. Dan terakhir ada switching between two quest application processes. Ketika quest melakukan context switch antar proses user, harus mengap seluruh ruang memori dan mmap page saat dibutuhkan. Overhead besar terutama untuk workload besar. Hal pertama, melindungi ruang kernel OS dari code OS user dengan mengubah batas pada segmen code dan user data. Untuk solusi yang kedua, itu memungkinkan ruang kernel OS untuk menempati rentang alamat apapun dalam memori hexadesimal dengan menggunakan bit supervisor only pada tabel halaman untuk membedakan antara mode kernel tamu dan mode pengguna tamu. Oke, ini ada hasil yang didapatkan. Yang pertama ada hasil micro benchmark. Gambar ini membandingkan kinerja dari berbagai pemantau mesin virtual pada 3 micro benchmark. Oke, untuk kita fokus untuk yang ke UML Linux-nya, mulai dari null system call, context switch, dan
Ini network transfer. Oke. Gambar ini menunjukkan tingkatan dari UML Linux. Tingkat optimisasi bersifat kumulatif atau menumpuk, yaitu mencakup semua optimisasi dari diagram-diagram sebelah kiri ini, yang ini. Yang kedua ada hasil dari makro benchmark. Hasil ini membandingkan kinerja berbagai pemantau mesin virtual pada tiga makro benchmark, mulai dari POV-RAID, kernel build, dan SpecWeb 99. Diagram yang pertama mewakili kinerja UML Linux dengan dukungan yang semakin meningkat dari OS host atau operating system host. Setiap tingkat bersifat kumulatif, yaitu mencakup semua optimisasi dari diagram sebelah kiri ini. Ini adalah kinerja host mandiri atau tanpa VMM ditampilkan sebagai referensi. Untuk kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa kelemahan performa VMM tipe 2 itu bukan dari bawaan, tapi karena kurangnya dukungan dari OS host atau operating system host. Dengan sedikit perubahan pada kernel, membuat VMM tipe 2 menjadi performanya bisa mendekati tipe 1, tetap mempertahankan kelebihan tipe 2 atau mudah dan fleksibel, membuka peluang produksi grade VM OS host. Dan itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.